wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamsia Kewarongan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023, jurusan Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada hari ini, Selasa, tanggal 23 Januari 2024, saya akan melakukan PPL 2 di kelas 12-nya dengan materi hereditas pada manusia, khususnya penggolongan darah pada manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu langsung mengabsen, ya. Apakah hari ini semuanya lengkap? Tidak, Ibu. Oke. Agustina Eroilin, Ada, Bu. Jurilawati. Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang hereditas pada manusia. Adapun hari ini, ada yang sudah mendengar tentang hereditas pada manusia, khususnya pada golongan darah? Sudah. Sudah ya? Sudah, Bu. Kira-kira golongan darahmu sama tidak dengan ibu bapakmu? Sama. Benar? Benar. Oke. Ibu akan menyampaikan sedikit manfaat materi yang akan kita pelajari hari ini, khususnya golongan darah pada manusia. Ada salah satu manfaat untuk kita mempelajari materi hari ini, yaitu kita bisa mengetahui golongan darah kita, golongan darah orang tua kita, dengan tujuan supaya suatu saat ketika misalnya orang tua kita mengalami musibah atau insiden tertentu di mana mengharuskan kita untuk mendonorkan darah. Karena kita sudah mengetahui bahwa golongan darah kita apa, orang tua kita bergolongan darah apa, sehingga di situ kita bisa mentransfusikan darah kita ke orang tua kita. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu melalui pengamatan pada video dari golongan darah, peserta didik dapat menjelaskan mekanisme golongan darah manusia dan menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi. Oke, Ibu akan memutar sebuah video. Bisa menyimak videonya? Sudah, Bu. Kalau sudah bisa menyimak, maka jelas bahwa adik-adik juga bisa menjawab pertanyaan daripada Ibu. Mengapa golongan darah raja bisa berbeda dengan golongan darah orang tuanya? Apa yang menjadi perhatikan di sini? Ayah raja tadi bergolongan darah apa? B. Ayah bergolongan darah B. ibunya A. Kita mau melihat kira-kira dari ayah, ibu, serta adiknya siapa yang layak untuk bisa mentransfusikan darahnya ke tubuh raja.
Yang berikut maka sudah jelas kita bisa menemukan anak dari dua perkawinan mereka itu jelas bahwa mereka menghasilkan 4 anak. Dari 4 anak itu ada jenis golongan darah. Ada anak yang bergolongan darah B. Ya tidak? Ada anak yang bergolongan darah AB. Ada anak juga yang bergolongan darah A. Ada juga yang bergolongan darah O. Nah pertanyaannya, siapakah dari silsilah keluarganya raja yang lebih cocok untuk mentransfusikan darah ke tubuhnya si raja? Kalau kita melihat, apakah bisa ayah atau ibunya bisa mendonorkan darahnya ke raja? Iya. Maka di sini yang bisa menyelamatkan nyawanya sang raja itu adalah dia punya saudari. Saudarinya yang bergolongan darah Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Baik adik-adik, boleh kembali ke posisi duduk di dalam kelompok yang ibu sudah bagikan. Silakan. Sudah duduk sesuai dengan kelompok yang ibu sudah bagikan? Sudah. Oke, akan membagikan LKPD-nya. Kelompok 1 sudah mendapatkan LKPD-nya. Selanjutnya adik-adik perhatikan di LKPD. Di situ di halaman paling pertama itu ibu sudah sediakan bagian yang dimana adik-adik bisa mencantumkan nama-nama kalian punya. Silakan. Kemudian di halaman yang kedua itu juga ibu sudah siapkan petunjuk bagaimana adik-adik bisa menggunakan LKPD. Dan di halaman berikutnya itu ibu juga sudah menyiapkan pertanyaan berkaitan dengan kita punya pertemuan hari ini.
Sudah selesai semua? Sudah Bu? Sudah, Ibu. Sudah? Sudah. Iya? Sudah, Ibu. Ya baik. Ibu meminta salah satu perwakilan dari 3 kelompok untuk bisa mempresentasikan hasil diskusinya. Yang bersedia silakan maju di depan. Dampak yang akan terjadi yaitu jika terjadi perbedaan resus antara ibu hamil dengan resus negatif dan diketahui janin memiliki resus positif, maka besar kemungkinan akan mengalami suatu kondisi yang disebut dengan inkompatibilitas resus. Kondisi tersebut akan menganggap sel darah janin sebagai benda asing di tubuh ibu. Oleh karena itu, terbentuklah sistem imunitas dari ibu hamil yang akan menyerang sel darah janin dengan memproduksi antibodi atau antiresus dan menghancurkan sel darah janin. Seperti yang dijelaskan oleh Ija terkait dampak yang akan terjadi jika pernikahan tersebut tetap dilangsungkan di mana ada tersirat kata inkompatibilitas. Coba Ija menjelaskan apa itu inkompatibilitas. Silakan, Adit. Ibu semuanya. Saya akan menganalisis dan mengevaluasi hasil pembelajaran hari ini. Dan hal-hal menarik yang kamu dapatkan selama sesi tanya jawab dengan kelompok lain. Hal menarik yang kamu dapatkan selama sesi tanya jawab dengan kelompok lain adalah kelompok 2 dan 3 sangat aktif dan antusias dalam pembelajaran ini. Terlihat dari kelompok 2 dan 3 yang mengacungkan tangan untuk memberikan pertanyaan. Yang kedua, tuliskan hasil evaluasi kelompok dari proses pembelajaran hari ini. Evaluasi kelompok untuk pembelajaran kali ini adalah semua peserta didik sangat antusias dan semangat dalam diskusi kelompok dan memberikan pendapat mereka. Sekian analisis dan evaluasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Oke, baik. Terima kasih kepada Ijati dengan Hasin yang sudah memaparkan hasil diskusinya, dan terima kasih juga untuk Hasin yang sudah mengevaluasi serta menganalisis hasil pembelajaran kita pada hari ini. Kita memperkuat materi kalian tentang persilangan golongan darah pada nomor 2. Tiap bisa mengulang soal nomor 2. Golongan darah O menikah dengan seorang pria golongan darah A. Bagaimanakah kemungkinan golongan darah anak-anak mereka? Oke, perhatikan di papan. Jadi di sini induk perempuan atau sang ibunda memiliki golongan darah 0 dan sang ayah bergolongan darah A. Kita tentukan dahulu genotip untuk orang yang bergolongan darah 0. Orang yang bergolongan darah 0 genotipnya adalah sementara untuk orang yang bergolongan darah A karena dia atau keturunan pertama dari buah perkawinan ibu bergolongan darah 0 dan
I0 ke IA. I0 ke IA. Kira-kira dia punya anak golongan darahnya apa? A. Individu yang terakhir. Inol. Golongan darah. Nol. Jadi hasil buah perkawinan dari ibu bergolongan darah 0, ayah bergolongan darah A, maka mereka berdua memiliki 4 keturunan, di mana dari keempat anaknya itu memiliki golongan darah berbeda-beda. 2 anak bergolongan darah A mengikuti sang ibu, dan 2 orang bergolongan darah O mengikuti sang ibu. Seandainya suatu ketika ibu dengan ayah berbelanja ke kota, tanpa terduga si ibu mengalami sebuah insiden tertabrak oleh motor, dan pada insiden tersebut ibu banyak sekali mengeluarkan darah. Kira-kira di sini anak yang mana yang bisa mendonorkan darahnya ke ibu? Individu 2 dan 4. Jadi di sini yang bisa mendonorkan atau bisa menolong ibunya adalah anak yang bergolongan darah 0. 2 anak yang bergolongan darah 0. Sudah bisa paham? Bisa. Terus saya mau menyatakan kesimpulan. Silakan dari kelompok 3 di depan sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pertama, pada dasarnya sistem penggolongan darah pada manusia dibedakan menjadi 3. Pertama, penggolongan darah sistem AB0. Golongan darah ditentukan oleh ada atau tidaknya antigen atau aktinogen A dan B pada permukaan sel elektrolit, serta adanya antibodi atau antibody yang terkandungan dalam plasma darah. B. Sistem MN. Sistem MN ditentukan oleh kehadiran atau ketidakhadiran antigen M dan N pada permukaan sel darah merah. Demikian kesimpulan yang dapat saya berikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Kodim yang sudah menyampaikan kesimpulan terkait proses pembelajaran siang hari ini. Apa tanggapanmu tentang model pembelajaran yang Ibu gunakan hari ini? Apakah menarik? Dengan penerapan model PPR, Ibu merasakan bahwa sangat memudahkan adik-adik. Karena di sini Ibu sudah menyediakan sebuah video dan Ibu memutar, di situ muncul kalian punya pemikiran terkait dengan isi video yang kalian sudah tonton. Oke. Kelompok 1. Oke. Ibu sudah membagikan link Google Form kepada grup. Adik-adik boleh menggunakan HP untuk bisa menyelesaikan tugas yang ada di Google Form. Silakan.
Jess sudah Jess. Yang lain? Semua? Sudah Bu. Sudah selesai tugas yang di Google Form? Sudah Ibu. Kalau sudah selesai, maka segera mengirimkan kembali ke nomor WA-nya Ibu sekarang. Sudah kirim semua? Sudah Bu. Baik, pertemuan kita yang akan mendatang, kita masih akan melanjutkan pertemuan kita tentang hereditas pada manusia. Namun akan ganti dia punya tema. Oke. Untuk mengakhiri kita punya proses pembelajaran hari ini, Ibu kembali meminta kesediaan ketua kelas atau keterwakilan dari adik-adik untuk bisa memimpin kita doa penutup. Siapa yang mau? Oke. Silakan. Terima kasih kepada Asri yang sudah memimpin kita dalam